Dibantah Jen Salimar, benarkah Sunan Kalijaga langsung keluarkan bukti pernah menjadi pengacara Jen? Lantas benarkah Jen masih berhutang fee pada Sunan? Sandy Tumiwa seolah tak henti-hentinya mencampuri hidup Tessa Kaunang walau sudah 4 tahun bercerai. Pasca jadi viral, Empo Alpa makin laris, manggung sehari 3 job diambil. Lantas seperti apa kocaknya Empo Alpa dengan bahasa Betawi nyablak? Rayakan ulang tahun ke-30, Jessica Iskandar dapat kado spesial dari Elle dan Ludwig. Lalu siapakah sosok pacar baru Jedar? Benarkah ia hadir di pesta ulang tahun tadi malam? Bantahan Jen Salimar soal Sunan Kalijaga pernah menjadi pengacaranya berbuntut panjang. Tak ingin dipermalukan dan dianggap hanya mengaku-ngaku oleh mantan istri Didi Mahardika tersebut, Sunan pun angkat bicara kemarin terkait statusnya pernah sebagai pengacara Jen, khususnya saat Jen terlibat dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di kawasan Jakarta Selatan beberapa tahun lampau. Lalu apa kata Jen soal pengakuan Sunan tersebut? Begitu dia menuliskan nama saya ada di list sebagai salah satu kliennya dia, saya keberatan. Karena apa? Saya tidak pernah merasa menjadi kliennya dia. Pun kalau dia bilang dia waktu itu yang masalah mobil ditabrak, dia kliennya itu bukan saya, tapi Didi. Ini yang harus diperjelas. Demi Allah, demi Tuhan, saya berani bersaksi, ya saya yang mendampingi. Saya yang bernegosiasi dengan pihak taksi yang menabrak mobilnya. Demi Allah, demi Tuhan, saya berani bersaksi, ya saya yang mendampingi. Selain merasa dilecehkan dengan bantahan Jen, Sunan juga meradang dengan pengakuan Jen terkait uang puluhan juta yang kabarnya sempat ditransfer Jen ke salah satu anak buah Sunan di organisasi advokat yang dipimpinnya. Namun Sunan mengaku tak pernah menerima uang tersebut. Lalu benarkah Sunan menuding Jen masih berhutang fee jasa pengacara kepadanya? Emang saya bilang dia? Bukan. Saya bilang anak buahnya. Dan ini lagi diusut saya lagi minta bukti transfernya. Jangan takut Bang Sunan. Saya nggak bilang itu Bang Sunan kok. Saya bilang anak buah Bang Sunan dihamil. Saya tidak pernah menerima uang yang katanya berapa? Sekian puluh juta. Lah kalau memang katanya orang itu punya bukti, ya tanya dong sama orangnya. Selain perseteruan Sunan Kalijaga dan Jen Salimar, ada pula kasus konflik yang melibatkan Sandy Tumiwa dan Tessa Kaunang. 4 tahun lalu sudah bercerai, ternyata tak membuat Sandy Tumiwa bisa move on dari Tessa Kaunang. Karena tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba saja Sandy seolah membuat sensasi. Berlindung di balik info dari warga, Sabtu pagi Sandy bersama kuasa hukumnya meminta pendampingan dari Ketua RT setempat, perwakilan warga, serta 2 polisi dari Polsek Metro Pancoran untuk menyatroni kediaman mantan istrinya. Sandy berdalih ingin membuktikan informasi warga yang menyebutkan mantan istrinya sering kedatangan tamu pria bahkan hingga menginap. Namun saat Sandy datang, apa yang dituduhkan justru tak terbukti. Alih-alih meminta maaf kepada Tessa, Sandy justru berdalih macam-macam untuk membenarkan tindakannya itu. Tindakan Sandy tentu saja membuat Tessa bersedih lantaran nama baiknya telah dicoreng. Sedih banget dengan pemberitaan hari ini, nama baik gua jadi tercoreng. Hidup gua rasanya nggak pernah tenang karena ST masih ganggu terus sampai sekarang. Padahal kita udah resmi pisah 4 tahun lalu. Gua dituduh dan digerebek tapi tidak terbukti. Apa-apaan tuh orang mau cari sensasi lagi? Demikian curahan hati Tessa lewat coretan di akun Instagramnya. Gak ada asap tanpa api. Saya pun seperti ini akhirnya saya kaget dan shock. Malah saya bilang, saya berkali-kali saya bilang, dia lebih baik segera menikah daripada fitnah. Masuk ke kamar-kamar gitu masih benerin? Iya, tapi ada sebagian kamar yang saya masukin. Saya masukin dan ada beberapa kan
Daerah itu kan ada lemari-lemari yang besar dan lain-lain, kita nggak tahu kan, karena pada waktu itu kan ini kacamata saya rusak kan gitu loh. Saya kan nggak bisa ngelihat, tapi paling nggak saya udah ke atas. Yang penting saya mikirin anak. Sandi yang pernah mendekam di balik jeruji besi lantaran kasus investasi bodong juga berdalih jika tindakannya itu dilakukan guna melindungi anak-anaknya dari lingkungan kehidupan yang tidak sehat. Lebih jauh, Sandi bahkan diduga berusaha untuk merebut kembali hak asuh putra-putrinya dari tangan mantan istrinya tersebut. Masih lewat coretan di akun Instagramnya, Tessa pun menyindir langkah Sandi yang coba merebut hak asuh putra-putrinya dari tangannya. Terus sekarang katanya mau fokus ambil alih hak asuh anak. Hello, nafkahin diri sendiri aja nggak becus. Kok pakai mau ambil alih hak asuh anak? Mau kasih makan apa tuh anak-anak? Tulis Tessa secara menohok. Halo pemirsa, selamat pagi. Wah, kayaknya ada yang belum bisa move on nih. Mbak Tessa yang sabar ya. By the way, sekarang sudah ada berita dari Mpo Alpa yang menjadi terkenal gara-gara video curhatannya menjadi viral. Sekarang semakin sibuk loh, bahkan dalam sehari ia bisa mendapatkan 3 kali job manggung sekaligus. Widih, Mpo Alpa semakin laris manis nih. Tapi bener nggak ya kalau Mpo Alpa ini ternyata merupakan wanita yang humoris? Dan seperti apa pula kelucuan Mpo Alpa dengan dialek Betawi nyablaknya? Pasca video curhatannya ke Mall Dongbang yang kocak menjadi viral di dunia maya, nama Nina Carolina kian melambung. Dan ternyata tak hanya pintar dan kocak saat curhat di media sosial, dalam kesehariannya pun Mpo Nina dan suami ternyata memang pasangan yang kocak dan juga nyablak dengan bahasa Betawi. Lihat saja obrolan kocak pasangan suami istri ini saat di rumah jelang Nina yang sehari-hari berprofesi sebagai penyanyi dangdut hendak berangkat manggung. Dan seperti inilah kekocakan Nina dan sang suami. Nih laki kita nih, laki kita nih. Ya, nih orangnya nih yang belum pernah ngajak ke mall. Nih. Ya gini, kalau Jumat, Sabtu, Minggu kayak begini antar dia gitu. Kalau dia lagi ada acara ya kita antar gitu. Perginya nggak diantar, pulang dijemput biasanya. Bang, kita kan udah ala-ala ini ya, cakep banget ini. Menurut abang mau diajak ke mall apa mau diajak ke panggung nih bang? Buat saya ini orang udah istimewa ya, udah cakep banget itu orang udah ini, Masya Allah. Ngeliatnya juga lagi mana ya? Aduh. Terlahir sebagai anak Betawi Ciganjur, Jagakarsa membuat Mpok Nina sehari-hari terbiasa berbahasa Betawi yang kental dengan celutukan-celutukan spontan dan nyablak. Gaya bicara Mpok Nina ini tak jauh berbeda dengan gaya bicara penyanyi idolanya Ayu Ting Ting yang merupakan anak Betawi Depok. Dan pasca terkenal, tak sedikit orang yang menilai si Mpok mirip dengan Ayu Ting Ting idolanya itu. Dari gaya bicara dan juga tertawanya, kemiripan terasa kian kental. Lantaran Mpok Nina juga kerap membawakan lagu-lagu Ayu saat manggung. Tak heran jika Mpok Nina pun berharap suatu saat nanti ia bisa berduet dengan penyanyi idolanya itu. Emang dari dulu saya apa adanya begini. Emang banyak yang nyebut kayak gitu, nggak di mana-mana. Sebelum saya jadi begini emang banyak lu kayak Ayu gitu. Tapi emang diri saya udah apa adanya begini gitu. Ya seneng lah disamain sama artis. Papan atas kan seneng banget kalau kita disamain. Mudah-mudahan ya kalau diizinin kita bisa duet bareng. Tadi sangka gitu, yang dulunya kita ngeliat artis dikerubutin, sekarang kita sendiri yang dikerubutin. Banyak sih, kalau bisa mah semua artis saya ketemuin ya. Ya ilah, kalau bisa mah semuanya kita temuin. Kan jarang-jarang kita temu artis. Ya rencananya mau ada tekan kontrak syuting hari Senin, insya Allah. Seiring viralnya video ke Mall Dongbang, karir Mpok Nina sebagai penyanyi dangdut pun ikut terangkat. Dari yang sebelumnya hanya dapat tawaran manggung paling banyak seminggu 2 kali, kini nyaris 1 minggu penuh tawaran manggung itu datang.
Bahkan dalam satu hari, Mpok Nina bisa tampil 2 atau 3 kali baik untuk acara pernikahan, ulang tahun maupun acara sekolah. Lalu apa saja rahasia isi tas dan dompet Mpok Nina yang kini kian laris sebagai bintang panggung? Pemirsa Inten, nah ketemu lagi nih sama kita Mpok Nina ya. Sebelum manggung ada persiapan nih yang kita mau kasih unjuk buat pemirsa. Aku cuma persiapan bawa tas ini doang, sebagiannya ada di mobil. Apa sih isinya ya? Permen selalu sedia. Ada rambut. Iya pasti perempuan, ada kaca. Ada apa ya dirahasiakan ini? Ada dompet, ada buku, ada lensa, ada parfum. Nggak ada apa-apanya sih. Wow, ada KTP, ATM, terus apa lagi ya? Udah sih kartu-kartu bisa uang, udah itu aja. Budgetnya makin banyak, tawaran-tawaran juga makin banyak ya. Terus jadi dihargain lagi kitanya ini gitu. Dulu kalau nyanyi itu cuma Sabtu Minggu doang, sekarang tiap hari, sehari bisa 3 kali. 2 kali 3 kali. Pas semenjak ini alhamdulillah ada rezeki ya, tapi uang pertama yang keluar aku dapetin aku kasih anak yatim. Pemirsa Inten, terima kasih udah ikutin aku dari tadi manggung bawa terus sampai kelar. Ikutin selanjutnya Intens yang berikutnya ya. Saksikan Inten jam 9 pagi hanya di RCTI. Di lain kisah, inilah kisah Entin dunia terbalik yang diperankan oleh Rosnita Putri. Merasa wajahnya kusam dan make up tak bisa menempel di wajahnya, Entin pun langsung melakukan perawatan wajah untuk peramajaan kulit. Ya, dalam sebulan Entin minimal 2 kali melakukan perawatan wajah, termasuk untuk menghilangkan jerawat dan flek hitam yang timbul akibat pemakaian make up dalam waktu lama. Dan seperti inilah perawatan yang dilakukan Entin di klinik perawatan kecantikan favoritnya. Ketemu lagi sama saya Rosnita Putri. Nah, jadi sekarang nih aku lagi break syuting. Udah gitu aku tuh ngerasa banget dari kemarin kan waktuku tuh banyak banget abis di lokasi. Udah gitu setiap hari tuh full dengan make up. Kayaknya mumpung sekarang lagi ada waktu senggang, aku mau nyempetin perawatan untuk muka aku dulu. Yuk ikutin perawatan aku yuk. Pemirsa, sekarang aku mau treatment dulu. Ini mbak-mbaknya juga udah dateng. Sekarang aku mau siap-siap dulu ya pemirsa. Dadah! Oke, saya mulai saja ya. Udah selesai treatment, bisa lihat kan tadi kan before afternya gimana. Mukaku langsung kelihatan apa ya, lebih fresh, udah gitu lebih glowing. Terus gitu ini ngerasanya tuh bener-bener apa ya, ringan banget, enteng banget mukaku, udah gitu enak banget lah pokoknya. Menjadi salah satu pemain dunia terbalik menjadi berkah tersendiri buat ibu satu anak tersebut. Selain popularitas, pundi-pundinya pun kian terisi. Tak heran jika Entin terus mengasah akting dan juga penampilannya agar selalu terlihat oke di balik kamera dan sosoknya pun kian tak tergantikan di kampung Ciraos. Aku melakukan treatment ini gitu ya, jadi biar muka aku tuh nanti biar bisa lebih fresh, udah gitu. Pokoknya biar tampil beda lah. Nah ini sekarang udah siap, udah fresh banget muka. Untuk tokoh Entin bisa panjang, terus tiap episode juga ada kayak gitu. Sampai saat ini aku ngerasa kalau dibilang berhasil nggak juga, karena kalau misalnya dibilang berhasil takutnya aku udah cukup dengan segitu aja kan, nggak mau belajar lagi. Pokoknya yang penting aku udah cukup bersyukur aku bisa membawakan karakter ini gitu dan bisa masuk bagian dari keluarga besar dunia terbalik. Setelah ini adalah keseruan ulang tahun ke-30 Jessica Iskandar bersama orang-orang tercinta. Lalu benarkah Jessica sudah punya pacar baru dan hadir di pesta ulang tahunnya? Simak Intens di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana.
genap berusia 30 tahun. Jessica Iskandar merayakan ulang tahun bersama dengan orang-orang tercinta. Seperti apa sih perjuangan El saat membelikan kado untuk ibunya sepulang sekolah? Dan seperti apa pula kemeriahan pesta ulang tahun Jedar bersama dengan para sahabat? Selain kado spesial dari putranya, benar gak ya kalau Jedar ternyata sudah memiliki calon pendamping pengganti Ludwig? Kira-kira siapa ya? Memasuki usia 30 tahun, Jessica Iskandar mendapat kejutan dari putranya El Barak. Jessica tak menyangka di usia yang masih 3 tahun, El Barak sudah memikirkan kado spesial untuk ibunya yang genap berusia 30 tahun 29 Januari kemarin. Dengan polosnya, El pun memberitahu kado indah yang akan ia berikan pada Jedar di hari jadinya nanti. Bunga dan kek bertuliskan Mama Jessica I love you akan menjadi kado pertama yang tak akan dilupakan Jedar dari peristiwa pertambahan usianya yang ke-30 tahun. Maka inilah kelucuan dan semangat El yang berterus terang soal keinginannya membahagiakan Jessica di hari ulang tahunnya yang ke-30. This is the best birthday ever. And then I will make a happy birthday wish to you. Really? From my school, okay? Okay. Baru habis dibisikin, I want with you for your birthday. I have flower. Yes, Mama. I want the pink flower. You want to buy me a pink flowers? Emang El punya duitnya? Iya, kemarin habis kerja kan. Oh iya, kemarin El jadi bintang tamu di acara program TV. Terus kan dapat duit. Emang ada aja rezekinya gitu. Jadi kemarin tuh 2 minggu yang lalu kan aku bilang my birthday is coming soon gitu. Terus udah gitu, oh yeah, what do you want for your birthday, Mama? It's okay, El. Just you are say happy birthday to me, I'm already happy kan aku bilang. Terus udah gitu, dia bilang, no, I want to buy you flowers and cake with the love shape. Kata dia gitu. Katanya mau beliin bunga sama kue yang bentuknya cinta hati gitu. Terus udah gitu, oh iya oke. El bilang sama uncle-nya, Uncle, nanti tanggal 29 anterin El ke mall ya. Terus udah gitu kata uncle-nya, mau ngapain El? Mau beli flower sama mau beli cake buat mama ulang tahun. Terus udah gitu uncle-nya bilang, iya boleh aja. Terus emang El udah ada duitnya? Terus kata El Barak pakai duit uncle dulu gitu. Ya aku seneng banget, terharu. Terus apalagi dia setiap hari tuh Mama, is today your birthday? Dia tanya terus setiap hari. Belum El. Is it now your birthday? Not yet. This Monday is my birthday. El Barak mewujudkan niatnya memberi kado untuk ibunda tercinta yang berulang tahun. Usai pulang sekolah ditemani Erik, paman tercinta, El Barak memasuki pusat perbelanjaan mencari kado yang istimewa untuk sang bunda. Bila sebelumnya El ingin menghadiahkan ibunya kek dan bunga, di mall El memilih pena sebagai kado istimewa ulang tahun ibunya. Dan inilah perjuangan El dan pamannya memilih pena untuk hadiah ulang tahun ke-30 Jessica Iskandar. Halo pemirsa Intens, sekarang Uncle Erik sama El Barak lagi mau pilih hadiah buat Mama Jedar. Yuk kita pilih, kira-kira yang bagus apa, yang mana El? Aku sama El Barak milih warna ini, karena warna ini adalah warna favoritnya El Barak, orange. Ini buat kado spesial buat Mama Jessica. Mudah-mudahan dia suka ya. Ini yang bayar siapa? Uncle. Kok Uncle? Kan yang mau kasih kado El. Kok Uncle yang bayar? Uncle nggak bawa duit. Uncle nggak bawa duit. Emang El bawa duit? Nggak bawa? Aduh, ntar bayarnya gimana nak? Tak ketinggalan El juga ditemani pamannya mencari toko bunga. Iya, abis ini kita mau beli bunga. Yuk ikutin kita terus. Aku sama El Barak udah selesai nih, Uncle udah kelar pilih bunga buat
buat Mama Jedar, El Barak juga buat Mama Jedar. Kita pilih rose, kebenaran ini warnanya sama kado yang dibeli sama El tadi, jadinya kita pilih warna merah deh. Nanti di atas kue El mau tulis apa? Mama Jessica, the love. Love, and then? I love you. And then Mom Jessica, the best mom. Mami Jessica the best mom. I love you. I love you sayang. Haru dan bahagia Jessica Iskandar mendapat kado dari putranya memuncak di pesta ulang tahun yang dirayakan di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Sahabat karib Jedar seperti Nia Ramadhani, Ashanti hingga Caca Frederica ikut larut dalam pawai kebahagiaan Jedar yang berulang tahun. Bahkan sebagai kado spesial, Nia Ramadhani menghadiahkan live band yang mengiringi kemeriahan pesta ulang tahun Jedar. Happy anniversary Jessica. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Siap nyanyi ya Bun, duet sama aku. Cinta Malamnya tuh mau dinner, aku ngundang teman-teman deket gitu. Aku udah sewa satu restoran full buat kita doang gitu, jadi private. Ternyata mau dikasih live band sama Nia sama Rosma gitu, aku seneng banget. Terus live bandnya juga manggungnya 2 jam. Chefnya dari Jerman, Chef Jan Schwetzele kalau nggak salah. Nah itu dia udah bikin 8 menu sajian. Jadi tuh kita akan makan di situ 2 jam. Di usia yang menginjak kepala 3, kabar bahagia tentang hubungan asmara Jessica Iskandar terkuak. Bukan hanya Bunda Ashanti yang mengucapkan harapan agar Jessica langgeng dengan pertalian cintanya yang baru, babysitter El pun keceplosan mendoakan Jedar agar langgeng menjalin hubungan serius dengan seorang pria. Lantas benarkah pacar Jessica hadir di momen ulang tahun ke-30 Jedar kemarin? Lantas seperti apa tanggapan Erik atas lambang love yang dikirim Ludwig di Instagram Jedar? Happy birthday Mami Jessica yang cantik. Semoga sukses, tambah banyak rezeki. Semoga hubungannya lancar terus, jenjang yang serius. Ini buat Jessica dan pasangannya nanti. Langsung tanya sama orangnya aja deh. Menurut saya tuh emoji di komen itu tuh enggak. Menurut saya enggak aja. Saya doain untuk bisa ngejalanin apa yang ada sekarang dengan penuh syukur, dengan penuh kehappyan. Happy birthday buat Jessica Iskandar yang ke-30. Welcome to the club 30s. Sekarang udah kepala 3. Rayakan ulang tahun di Australia bersama kekasih dan pamer cincin, benarkah Maya Estianty telah dilamar sang kekasih? Seperti apa pula penampilan dan gaya para kontestan di babak spektakuler Indonesian Idol tadi malam? Penampilan memukau para kontestan Indonesian Idol di babak spektakuler tadi malam berlangsung meriah. Selain mendapatkan pujian, ternyata juga mendapatkan kritik dari para juri loh. Seperti apa sih pedasnya komentar Maya usai pulang merayakan ulang tahun di Australia?
Dari kemeriahan pesta ulang tahun Jessica Iskandar, inilah penampilan 7 kontestan Indonesian Idol di panggung spektakuler Senin malam kemarin. Ya, kali ini babak spektakuler Indonesian Idol 12 kontestan dibagi menjadi 2 kali pertunjukan, Senin kemarin dan juga nanti malam. Menyisakan 5 kontestan dan juga pengumuman hasil yang tersisihkan akan diumumkan. Mulai dari Kevin, Mona, Whitney, Maria, Joan, Abdul dan Ghea telah menampilkan penampilan terbaik mereka semalam di hadapan para juri. Namun bukan hanya mengalirkan tepuk tangan dan riuh penonton, tetapi juga menuai sejumlah komentar pedas dari para juri yang diisi oleh Maya Estianti, BCL, Ari Lasso, Judika, dan Arman Maulana. Bahkan Mona dan Whitney harus merasakan ketegasan Bunda Maya. Maka inilah penampilan para kontestan Indonesian Idol 2018 malam tadi yang penuh dengan komentar pedas para juri. Aku terganggu begitu ada pitch nada di atasnya, kamu nggak duduk, tiba-tiba kok falas lagi enak, pitchy lagi gitu. Jadi itu buat aku agak mengganggu sekali. Kau buatku bertanya. Itu falas. Oh iya. Falas, itu pitchy, itu pitchy. Itu falas itu. Kamu dudukin nadanya dengan tepat, coba. Kau buat aku bertanya. Kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti akan jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku kau cinta pertama dan terakhirku. Kelemahan kamu cuma di pitch. Pitch tahu nggak pitch? Tahu. Apa itu falas? Oh, iya. Falas. Ya, falas. Jadi kamu suka tidak bisa mendudukkan nada dengan tepat. Tapi 2 penampilan kamu di 2 minggu ini menurun, ya. Banyak faktor tentunya, bukan hanya suara kamu saja. Banyak faktor. Salah satunya mungkin pemilihan lagu, ya. Saya tidak membahas atau tidak menyalahkan siapapun. Kemudian pemilihan aransemen. Tapi disitulah Abdul, bahwa seorang penyanyi di babak spekta ini yang kita tahu sudah menyingkirkan sekitar 200 peserta lain dari kita mulai audisi, itu tentunya punya sense of producing. Kelemahan kamu adalah kamu tidak bisa menginterpretasikan sebuah lirik. Tidak bisa berimajinasi di mana kamu harus menekankan liriknya seperti apa, atau kamu sedih, atau kamu keras, kamu tuh belum bisa untuk satu-satu apa namanya? Yeah. Ada beberapa yang fals. Fals semua sih, tapi kefalsan tuh ada dimaafkan ketika mereka bisa membawakan sebuah nada yang lebih indah daripada penyanyi aslinya. Paling penting gitu, nyanyi itu kan bagaimana menginterpretasikan sebuah lirik kepada perasaan, kemudian dinyanyikan kepada nada-nada yang indah gitu. Kalau misalnya ada penyanyi peserta yang misalnya kemarin bagus terus tadi turun, itu kemungkinan bisa aja dia lagi sakit dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dari audisi sampai detik ini dia nyanyi segitu-segitu aja, itu yang gawat. Kenapa gawat? Ya mungkin memang cuma segitu aja ya. Kalau takut sebenarnya takut semua juri. Karena kalau udah kasih komentar negatif pasti mental kita ini ya Kak, maksudnya bisa down. Tapi kalau yang paling takut itu karena biasanya kelihatan yang paling galak itu Bunda Maya, dia takut. Jadi dia berusaha menampilkan yang terbaik dan alhamdulillahnya sampai live show terakhir kemarin dia belum pernah mendapat komentar yang mengerikan dari juri. Jadi ya kalau takut ya pasti dari semuanya dia takut. Penampilan para peserta Indonesian Idol di panggung spektakuler tadi malam juga menghadirkan warna baru. Para peserta ditantang untuk menyanyikan lagu daerah asal masing-masing. Termasuk juga para juri unjuk kebolehan menyanyikan lagu daerah.
Gea akan coba membawakan lagu daerah dari daerah Gea, dari Singkawang, Kalimantan Barat. Simberapian, kita simberapian, lakas ladek ke kampung amo, ke rumah Lompira. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Bersama angin, bersama daun, aku dibesarkan. Selain kemeriahan para peserta, panggung Indonesian Idol tadi malam juga menghadirkan kemeriahan di mana Maya Estianty yang terlihat tegas dengan komentar pedasnya nyatanya baru kembali dari Australia usai merayakan ulang tahunnya yang ke-42. Maka pentas spektakuler malam tadi pun ditutup dengan surprise ulang tahun dari para kontestan yang menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Bunda Maya. Tapi sebelum kita menutup acara, mungkin ini sudah sedikit terlambat, tapi kita tetap ingin mengucapkan better late than never. Better late than never. Kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bunda Maya. Panjang umur dan sehat selalu Bunda. Semoga panjang umur. Semuanya satu studio, mari kita nyanyikan. Hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun. Senang, karena ulang tahun itu kan nambah umur, ya senang dirayain gitu. Sebelum mendapat surprise ulang tahun di panggung Indonesian Idol malam tadi di Australia, Maya pun telah mendapat kejutan ulang tahun dari sahabat dan juga Irwan Musri yang disebut-sebut sebagai kekasih Maya. Selain berkesempatan menonton final tenis Australia Open bersama Luna Maya, di negeri kanguru Maya kabarnya mendapat kado jam tangan mahal dari sang kekasih dan beredar kabar mendapatkan pula cincin bertata mutiara berlian. Lantas benarkah Maya telah dilamar sang kekasih di momen ulang tahunnya yang ke-42 di Australia? Tanyakan kepada yang upload berita itu, tanyakan aja kenapa kok bisa ngupload itu. Sumber dari mana, kapan beritanya, tanyain aja, bener nggak itu? Jangan asal-asalan. Bukan surprise, sebenarnya gini, kita berkumpul di Australia karena memang ada, kita diundang untuk nonton final Australian Open. Ya kemudian teman-teman ngasih jam 12 ngasih selamat aja, bukan surprise, bukan kejutan juga gitu. Ya seneng karena kan gini, karena tiap tahun kan biasanya kan saya kan ada dirayain sama anak-anak, tapi tahun ini memang tidak bisa sama anak-anak dan orang tua juga nggak bisa ngerayain, tapi di sana bisa bersama teman-teman, nggak masalah juga. Tapi at least saya bukan tipe yang suka bersenang-senang untuk ulang tahun, karena buat saya ulang tahun itu kan cuma penambahan umur. Toh tiap hari kita juga nambah umur, jadi ya cuman sebagai apa ya, simbolisasi bahwa saya hari itu berulang tahun. Siapa sih yang tak baper dengan kisah percintaan remaja? Apalagi jika ada bumbu cinta segitiga. Dibintangi oleh Maxim Bauti, Agatha Chelsea, dan Billy Davidson. Saksikan film Meet Me After Sunset mulai 22 Februari 2018 hanya di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.